Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil karim walaqad ja'alallahu al-Qur'ana shifaa'a lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap peserta pesantren Ramadan virtual Muhammadiyah, khususnya PDM Gunung Kidul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan karunia kesempatan umur sehingga bisa bersama-sama kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya yang perlu kita garis bawahi di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan adalah tujuan kita dalam rangka menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu sangat-sangat didukung, salah satunya adalah kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah kita sudah dituntun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ayah. Bahwa tanda insan yang bertakwa yang pertama sekali disebutkan di situ adalah insan yang beriman kepada hal yang gaib. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu diberi informasi oleh Allah di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Dan ini adalah bagian tantangan bagi kita semua. Yakni pola fikir kaum dahriyun yang sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan utamanya di akhir zaman ini. Siapa itu? Allah sampaikan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang artinya mereka bersikap, mereka berkata, mereka punya ideologi bahwa hidup ini hanya dunia saja. Mereka nyatakan, kami hidup, kami mati, kami rusak. Itu hanya masalah waktu saja. Tidak ada yang mengatur. Inilah tantangan dari nilai-nilai kaum dahriyun yang sangat merasuk dalam kehidupan di akhir zaman ini, yakni orang-orang yang serba boleh, karena bagi mereka tidak ada keyakinan bahwa setelah hidup di alam fana ini ada nilai-nilai yang harus dipertanggungjawabkan baik di alam kubur maupun di alam barzakh. Bagi mereka tidak ada neraka, tidak ada surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah tantangan terberat. Al-Quranul Karim dalam hal memberikan tuntunan utamanya terkait dengan keyakinan ini, ada beberapa metode yang kita rasakan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu disebut juga sebagai Bashir wa Nadhir, yakni dengan cara memberikan gambaran kebaikan bagi insan-insan yang yakin dalam hidupnya beribadah dan beramal soleh. Tapi juga di situ ada nadhir, yakni peringatan bagi orang-orang yang kufur, yang durhaka, yang maksiat. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, di samping itu yang perlu kita juga garis bawahi dalam rangka semakin memperkuat iman, ibadah kita, keluarga kita, masyarakat kita, adalah salah satu yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-An'am ayat 11. Di situ Allah tuntun kepada kita semua sebagai bagian dalam rangka membangun keyakinan yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi falyanduru
kaifa kana akibatul muqaddibin. Yang artinya kurang lebih, katakan, sampaikan wahai Muhammad kepada umat manusia, jelajahilah bumi ini. Kemudian lihat, perhatikan bagaimana orang-orang yang mendustakan agama di akhir kehidupannya. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quranul Karim sengaja memberikan contoh-contoh siapa-siapa yang bersikap demikian. Baik semenjak Nabi Adam, semenjak Nabi Musa alaihissalam misalnya, ada di situ Fir'aun, ada itu Qarun, ada kaum Lut. Tapi itu mungkin bagi kita terlalu jauh. Mari kita lihat, mari kita perhatikan mereka yang durhaka ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, baik ketika berada di Mekah utamanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 tokoh yang patut kita menjadikan pelajaran di dalam diri kita dalam rangka memperkokoh iman kita nantinya dalam rangka peningkatan kualitas takwa itu. Pertama, bagaimana tentang akibat kehidupannya yang disebut dengan Abu Lahab. Yang kedua, tentang Abu Jahal. Dan yang ketiga adalah Ubay bin Khalaf. 3 tokoh ini bisa menghantarkan sebagaimana Allah tuntun tadi. Kita melihat, kita menyaksikan. Pertama, Abu Lahab. Abu Lahab di dalam Quran surat nomor 111 Allah abadikan. Yakin itu supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tahu Abu Lahab ketika diponis dia menjadi ahli neraka, itu tahunnya tahun 614 Miladiah atau Masehi. Dan dia meninggal atau wafatnya yakni tahun 624. Ada 10 tahun sebenarnya bagi dia seandainya mau introspeksi diri. Tetapi karena dia sudah diponis, kalau seandainya selama 10 tahun dia itu beriman, berarti Al-Quran ini bohong. Tapi memang ternyata bahwa Al-Quran ini benar. Dan perilaku Abu Lahab ini luar biasa dalam rangka untuk menebarkan fitnah bersama-sama dengan istrinya sendiri. Menebar kebencian dan merendahkan nilai-nilai dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika dia di akhir hidupnya, siksa Allah sudah nampak. Dia dengan penyakit kusta, penyakit kulit, dan penyakit itu membuat dirinya berbau. Dan diyakini oleh masyarakat Arab pada waktu itu penyakit tersebut bisa menular sehingga setiap orang menjauhinya. Maka ketika dia betul-betul mati, tidak ada orang yang mau menguburkannya. Akhirnya dia dilempari oleh batu, dan batu-batu lemparan itu yang menjadi kuburannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika menggambarkan Abu Lahab akhir hidupnya demikian, jarak bukit Abu Lahab ke Ka'bah itu 1,5 kilometer. Dan kita bisa melihat sekarang ini kepada tempat itu. Dan tempatnya memang sangat-sangat memprihatinkan sekali. Berbau. Seandainya kita tidak bisa lihat langsung ke sana, karena tadi kul siru artinya jelajahi, tapi kita tidak bisa secara fisik ke sana. Kita sekarang bisa putar channelnya yang sudah memvideokannya. Dan memang hasil dari jepretan video tersebut sangat-sangat kita bisa melihat bagaimana situasinya. Kuburan tersebut. Itu adalah Abu Lahab. Yang kedua, yakni Abu Jahal. Abu Jahal kita sudah tahu bagaimana sikap terjangnya dalam rangka untuk memusuhi dinul Islam ini. Dan singkat cerita, Abu Lahab ini matinya ketika dia di dalam peperangan, yakni perang Badar.
Di dalam perang Badar itu juga tahunnya sama, tahun 624. Jadi kematian dengan Abu Lahab itu relatif dekat. Dan matinya Abu Jahal langsung di lokasi peperangan, yaitu di Badar. Dan kita sekarang juga bisa melihat bagaimana kuburan Abu Lahab yang sangat-sangat tidak nyaman, sangat memprihatinkan, dan juga diinformasikan itu menebarkan aroma yang tidak enak. Seandainya kita tidak bisa ke sana, juga kita bisa lihat bagaimana. Yang ketiga, yakni yang dinamakan dengan Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini juga bisa menjadi pelajaran bagaimana tentang kebenaran yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu. Ubay bin Khalaf ketika hidupnya, dia sikap permusuhannya kepada Nabi sangat luar biasa. Suatu waktu, dia membawa tulang belulang yang sudah lapuk. Digenggam di tangannya, tulang tersebut dia jadikan debu. Ketika dekat dengan wajah Kanjeng Nabi, dia tiup sambil Ubay bin Khalaf menyampaikan, "Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu betul bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah lapuk ini?" Sampai menyebar tepung tulang itu ke wajah Rasulullah. Kanjeng Nabi menjawab, "Betul, dan kamu nanti yang akan merasakannya." Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga dengan kejadian ini Allah menurunkan Quran surat Yasin ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraba lana masalan wa nasyalqah qala ma yuhil idoma wa hiya ramim. Qul yuhil ladzi ansaha awal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah sampaikan telah membawa perumpamaan seorang manusia, dan manusia itu melupakan asal kejadiannya, yakni Ubay bin Khalaf. Dia sampaikan, siapakah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Jawab wahai Muhammad, yang bisa menghidupkan yang sudah mati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah itu jangankan menghidupkan yang sudah pernah ada, menjadikan yang tadinya tidak ada aja, kuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ubay bin Khalaf ini sekali lagi adalah tipe orang yang memang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Dari sikap Ubay bin Khalaf ini, perilaku hidupnya memang dia serba boleh, bertentangan dengan nilai-nilai dinul Islam yang kita muliakan ini. Singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah, Ubay bin Khalaf matinya yakni ketika perang Uhud. Dia mati di tangan Rasulullah SAW. Dan matinya dalam keadaan hina perjalanan dari perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Dalam keadaan yang tampak kesakitan sekali akibat dari lemparan lembing ketika peperangan di perang Uhud itu. Mati dalam keadaan hina, dan kuburannya sekarang juga sangat-sangat hina sekali. Bapak Ibu segenap peserta PRP yang berbahagia, maka dari contoh dari apa yang disampaikan tentang 3 manusia durhaka, akhir hidupnya demikian, dan mereka adalah ahli neraka, maka kepada kita semua bisa mengambil suatu kesimpulan yang bulat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-firman-Nya itu adalah maha benar. Maka kurang apa lagi bagi kita semua dalam rangka meyakini ajaran agama Allah tersebut. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, didasari dengan iman yang kokoh. Bagi orang lain yang tidak beriman, ibadah itu baik sholat maupun puasa sangat terasa berat sekali. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Tapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk dalam rangka beriman. Siapa orang yang khusyuk itu?
Allah sampaikan orang yang khusyuk adalah insan yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Maka dengan dasar itu, insya Allah kita semua jaga keimanan ini dengan senantiasa berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ahtim lana bil Islam, wa ahtim lana bil iman, wa ahtim lana bi husnil khotimah. Semoga kita semua dengan iman dan takwa, suatu waktu yang tidak tahu kapan kita akan kembali dan di mana, maka kembali kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.